Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, udah lengkap Pagi, semua Bu. belum ya? Pesertanya berapa? 40 lebih ya? Berarti kan sama kayak yang di elektronik ya, bukan? Iya, sama, Bu. Sama ya, karena nggak ada kelas mengulang kan? Oke. Saya mungkin share dulu ya. Ini 41. Satu orang. Baik, selamat pagi. Selamat datang di kelas elektronika digital. Ya, ketemu lagi sama saya. Mungkin sudah paham ya, kemarin untuk elektronika seperti apa. Berarti untuk yang sekarang juga mirip-mirip ya. Mudah-mudahan untuk yang sekarang ada yang dapat ya. Karena kemarin tuh saya agak bingung juga kenapa di kelas ini paling banter B plus gitu, padahal sudah dibantu dengan tugas ya, tugas CPL-nya lumayan waktunya panjang, harusnya bisa lebih lebih kansnya untuk dapat nilai bagus lebih besar ya. Sebentar saya coba untuk overview dulu untuk kuliah elektronika digital semester ini. Oke. Saya share. Sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah ya, oke ya. Mohon maaf, ini masih banyak yang dikerjain, jadi saya belum sempat nutup. Oke, saya akan ini ya, perlihatkan ini RPS-nya. Ini RPS-nya memang masih versi 2000 tahun lalu ya. Untuk tahun ini harusnya sudah ada CBL dimasukkan ya. Nanti saya proses saya mengerjakan. Kenapa? Karena memang mungkin kalau kalian sempat libur, saya terutama sama sekali belum ya. Bahkan ada mata kuliah di semester 2 yang baru bisa diinput karena masalah kode mata kuliah yang salah input oleh Pustikom ya. Tidak mengumpulkan tugas CBL itu nilainya 50%. Kalau belum ngumpul, walaupun UTS-nya dapat 60 ya, saya sempat lihat UTS-nya 60, kemudian UTS UAS-nya 60, UTS-nya mungkin agak berapa ya, nggak terlalu jelek juga, tetapi CBL-nya tidak ngumpul ya sudah. Berarti kan bukan salah saya ya. Kemudian ini untuk periode kuliahnya kita dari Januari. Untuk semester ini mulainya sangat cepat ya. Bahkan semester 115 pun belum kelar kalau yang membuka
saya membuka dosen, saya sebagai dosen itu saya akan melihat masih ada form pengisian nilai. Nah, form pengisian nilai 115 yaitu nilai PKL, nilai skripsi, nilai KKN itu tuh masih berlanjut sampai bulan Februari ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada transisi seolah-olah ya. Untuk kuliah semester ini kita mulai di bulan Januari dan selesai bulan Juni. Nah, bulan Juni sampai nanti Agustus itu Anda libur. Silahkan berkegiatan, tidak harus, menurut saya tidak harus kalian mengambil semester pendek karena kami dari Prodi juga rasanya berat untuk mengadakan semester pendek, semester antara ya. Kuliah kami akan fokus ada kegiatan seminar nasional, kemudian ada kegiatan PKL dan ada penyelesaian skripsi serta ada persiapan akreditasi karena akreditasi prodi fisika itu tahun depan bulan Juli tepatnya itu sudah habis ya, jadi harus diperpanjang dan itu kita fokuskan untuk mengerjakan akreditasi. Kemudian untuk mahasiswa yang semester 6 akan fokus untuk mengerjakan PKL di instansi. Nah, kalian ngapain ya? Yang mau liburan silahkan liburan, yang mau berkegiatan menambah skill silahkan menambah skill ya di bulan Juni awal sampai Agustus pertengahan ya, mungkin sekitar tanggal 24 atau 20 berapa gitu ya, sepertinya kuliah sudah akan mulai karena jadwal atau kalender akademik kan belum keluar. Paling ini kalau nggak tanggal 22 Agustus tahun 2022 itu kalian sudah mulai kuliah di semester yang baru. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ini kita fix ya harinya ya. Hari Kamis jam 10 nggak ada yang bentrok kan? Saya sebenarnya nyusunnya udah nggak bentrok. Nggak ada yang bentrok? Nggak ada, Bu. Ada ya. Oke, kemudian dosen pengampunya ini maksudnya termasuk yang waktu Dewi saya masukkan karena praktikum ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah mahasiswa memiliki pemahaman konsep dan penelitian elektronika digital, kemampuan menganalisis rangkaian digital, kemampuan merancang kebutuhan sistem elektronika digital, serta memproduksi peralatan berbasis elektronika digital. Nah, ini nanti memproduksi peralatan berbasis elektronika digital ini nanti bisa dijadikan case base ya atau project base. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar elektronika digital serta penerapannya dalam rangkaian berbasis digital, yaitu sistem bilangan dan kode biner, aritmatika digital, gerbang logika, aljabar boolean, rangkaian aritmatika, flip-flop, counter, dan register, serta multiplexer dan demultiplexer. Nah, ini juga kalau di tengah itu karena di sini ada gerbang logika, nah itu nanti akan dikenalkan device penunjang ya, device penunjang. Ini capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti bisa panjang, harus baca satu-satu materi kuliahnya. Nah, ini ketika belajar gerbang logika dan device terkait. Nah, device terkait itu nanti kita akan belajar JFET, MOSFET yang menjadi terus transistor ya, transistor sebagai digital switching yang yang dipakai untuk membuat suatu rangkaian logika. Nah, jadi sebenarnya urutannya itu sebenarnya ini ya. Dulunya itu sebenarnya ada elektronika 1, elektronika 2, kemudian ada baru elektronika digital. Nah, elektronika digital itu
jadinya tuh agak sulit ketika kalian nggak ngambil elektronika 2 ya. Elektronika 2 itu belajar apa ya? Belajar rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan transistor gitu. Transistor kan untuk penguat, untuk switching terutama. Kemudian selain transistor yang kalian pelajari saat ini kan baru transistor bipolar, BJT ya, bipolar junction transistor. Nah, sementara transistor yang lain tuh ada junction apa namanya, JFET ya, field effect transistor ya, field effect transistor. Nah, field effect transistor itu nanti ada yang metal oxide ya, ada yang metal oxide. Nah, yang kalian pakai atau rangkaian digital yang kita pakai itu lebih banyak ke metal oxide, atau yang dipakai sekarang untuk komputer modern sekarang itu adalah metal oxide ya. Metal oxide itu nanti dipakai untuk ini, untuk membuat gerbang logika. Metal oxide-nya nanti dikombinasikan antara C dan N ya, itu. Nah, itu yang belum dibahas di elektronika 1 ya. Harusnya akan ada elektronika 2. Nah, makanya untuk yang berminat ke instrumentasi nanti ada mata kuliah elektronika lanjut yang membahas rangkaian elektronika yang terkait ya, yang ya, kalau kemarin kalian udah belajar menggunakan buku Malvino, nah itu bagian belakangnya itu yang banyak dipakai dalam dunia industri, itu yang bagian belakang ya. Depan itu masih pengenalan. Jadi di sini ada sistem bilangan dan kode biner, aritmatika, kemudian gerbang logika dan device terkait. Nah, ini yang nanti akan panjang. Kemudian ada rangkaian aritmatika, ada aljabar boolean, kemudian ada flip-flop. Ya, mudah-mudahan cukup semuanya. Counter, register, multiplexer, dan demultiplexer, ADC dan DAC. Kalau nggak cukup, biasanya nanti kulitnya untuk yang belakang, yang bawah-bawah ini. Nah, bukunya apa? Bukunya itu banyak di sini, kalian bisa lihat ada ini. Ini ada versi terbarunya ya. Ini cukup enak pakai ini ya. Anilka ini, meskipun belum begitu nanti versi barunya bisa digunakan. Kemudian tadi ada beberapa sih, sebenarnya banyak sih kalau mau cari yang baru. Nah, kemudian apa saja yang menjadi komponen dan bobot penilaian, yang jelas kalian wajib hadir minimal 80%, maka silahkan mengisi daftar hadirnya yang ada di Epsilon. Mudah-mudahan semua sudah ini ya, user sudah enroll ya. Tadi saya sempat lihat sudah cukup banyak. Saya tidak tahu apakah sudah semuanya sudah enroll. Elektronika digital, usernya itu sudah ada berapa nih? 40 kalau maksud saya. Berarti mungkin masih ada yang belum ini ya. Coba nanti dicek lagi. Kemudian tadi, nah kemudian ini adalah untuk ikut TS UAS. Kemudian untuk bobot penilaiannya selain itu ada tugas individu ya. Tugas individu ini sama seperti elektronika, silahkan kalian jangan sampai kosong dan jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat mengupload tugasnya. Kemudian ada UTS, ada UAS, ada tugas akhir kelompok ya, CPL. Nilainya 52%. Sebenarnya nilainya antara 50 sampai 55%, tapi ini saya ambil pokoknya batasnya kan 50% ya, saya ambil segini. Nah, untuk tugas akhir kelompoknya ya ini nanti paling banyak
antara 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 kelompok. Untuk tugas akhir kelompok CBL ini instrumen penilaiannya cukup banyak ya. Instrumen penilaiannya itu cukup banyak dan saya sudah memberikan kisi-kisinya. Maksudnya apa sih yang harus kalian kerjakan? Harus kalian kerjakan di apa namanya? Di Epsilon tuh sudah saya tuliskan. Misalkan laporannya isinya ada ini, ada cover, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab isinya apa aja gitu ya. Terus ada kesimpulan, ada daftar pustaka minimal harus berapa. Kemudian ada lampiran, ada distribusi tugas kelompoknya. Kemudian ada dokumentasi, ada simulasi. Waktu itu ya saya sudah tuliskan seperti itu. Tapi ternyata waktu penilaian ya, saya cukup apresiasi untuk kelas B itu CBL-nya rapi, tidak ada yang seingat saya tidak ada yang terlambat mengumpulkan, karena kalau terlambat itu tugas pun ya, tugas yang kalian kumpulkan setiap minggu itu terlambat pun itu akan dapat pengurangan nilai, karena di Epsilon kan terlihat kalau kalian terlambat 1 detik saja itu akan terlihat ya. Jangan sampai apa namanya kalian telat menginputnya. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Ya. Karena tadi kayaknya ada yang feedback masuk, saya nggak tahu tuh. Mungkin ada yang open ini ya, open mic kali ya. Nah, apa tadi? Oh iya, apresiasi buat kelas B karena mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Kemudian untuk kan kemarin tuh ada 3 tagihan 1 dan tagihan 2 itu tugas individu ya. Itu tetap itu untuk melengkapi. Saya khawatir ada yang di pas kelompok nggak mau kerja, dan memang kejadian itu ada yang nggak bisa ngumpul gara-gara kelompoknya susah dihubungi gitu kan. Akhirnya saya minta yang bersangkutan ya udah kumpulin aja apa adanya, maksudnya kalau nggak kerja ya ditulis aja di distribusi pekerjaan itu yang sebenarnya atau yang sudah didistribusikan apa, yang dikerjakan apa, ya ditulis aja gitu. Itu terus banyak yang nggak lengkap juga ya, misalkan diminta buat ada komponen dari cover sampai lampiran, ada yang tidak mengumpulkan itu gitu ya, sehingga nilainya itu sangat bervariasi antar kelompok ya, nilainya sangat bervariasi, dan saya butuh waktu untuk cukup lama untuk mengoreksi. Waktu itu saya pegang 4 kelas kan, 2 kelas elektronika, kemudian 1 kelas elektronika lanjut itu juga pesertanya 33 orang. Kemudian ada 1 kelas mikroprosesor itu project base ya, project base. Cukup lama, berhari-hari untuk mengoreksinya. Kemudian untuk UTS dan UAS itu juga kemarin itu mungkin yang UAS lebih bagus ya nilainya daripada yang UTS. Itu. Nah, bedanya elektronika digital dengan elektronika yang kemarin, mungkin di awal-awal kalian lebih enak karena ini ya, belajar tambah-tambahan gitu kan, ada aritmatika, ada pembagian gitu. Kode bilangan itu cukup mudah dipelajari. Jadi menurut saya kalau sampai UTS UAS-nya ya, UTS UAS terutama nilainya jelek ya kebangetan. Kalau bisa jangan sampai UTS UAS-nya jelek, kemudian untuk
tugas kelompoknya ya tadi saya sudah sudah memaparkan kisi-kisinya. Yang jelas dibuat sebagus mungkin, serapi mungkin, selengkap mungkin, nggak boleh ngasal. Anda ngasal, saya juga akan masih nilai sesuai dengan pekerjaan yang dikumpulkan. Ya, sesuai dengan pekerjaan yang Anda kumpulkan ke saya. Itu bukan karena saya tidak suka, tapi karena instrumennya sudah saya buat seperti itu. Kalau ada salah satu yang bolong atau salah 3 yang bolong, otomatis ya nilainya akan berkurang. Dan untuk CBL ini kan nggak mau seperti yang elektronika kemarin, saya memberikan tugas di akhir, tapi kan saya kasih waktu 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Nah itu tolong jangan sampai terlambat mengumpulkan. Ya saya perlu ceritakan waktu waktu mata kuliah elektronika di elektronika lanjut itu ada satu kelompok yang ternyata dia nggak ngumpulin video, nggak ngumpulin PPT. Ya sudah, terima aja kalau begitu. Berarti yang video tidak ada, PPT tidak ada, simulasi tidak ada, berarti sudah 3 komponen. Ya, 3 komponen 0. Kemudian lampiran tidak ada. Berarti kalau misalkan sudah semua, misalkan semua dapat rata-rata 8 kali 10, 80 dibagi 15, 80 bagi 15 itu berapa coba? Kan hanya dapat 5 kan. Dibagi 1,5 kan hanya dapat 50 sekian. Gitu kan sayang sekali. Seharusnya kalau kalian bisa maksimal bisa dapat 80, bisa dapat 87 barangkali atau 90 bahkan ya. Untuk dapat nilai bagus sangat mungkin. Itu sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Silahkan. Ya, Bu, izin bertanya. Ya. Itu nanti RPS-nya ditaruh di episode kan ya? Siapa ini tolong? Muhammad Rizky, Bu. Oh ya. Untuk yang RPS ini, karena tadi saya sempat bilang ya, RPS ini masih versi yang lama, sementara ini belum ada CBL sama PBL-nya. Nanti untuk versi terbaru saya akan akan sebenarnya ini tidak di Epsilon, tapi harusnya ditaruh di sistem kurikulumnya UNJ. Tapi kemarin ternyata saya buka belum belum dibuka secara umum karena memang RPS-nya masih banyak yang bukan tidak ada, tapi masih banyak yang versi lama ya. Jadi ini kayak ini tadi kan kalian lihat ini tadi masih tahunnya yang 2021 karena yang terbaru itu baru untuk yang versi SFD memang dikeluarkan di pertengahan tahun 2021. Ini sudah lewat gitu ya. Oke. Jelas Mas? Ya, jelas, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, tapi minimal nanti untuk mata kuliah untuk nah ini versi terbaru itu apa? Ini misalkan capaian pembelajaran lulusan itu tuh ada tahun kemarin memang ada penyesuaian ya, ada penyesuaian kurikulum karena ada kampus Merdeka, kemudian ada ada ini dari pemerintah kan disuruh memakai metode case based dan atau project based, maka ini pun menyesuaikan. Terus ada output based learning. Nah ini CPL lulusannya pun jadi mengikuti yang sudah ada, maksudnya yang sudah ada kami buat di tahun 2021 akhir gitu. Oke. Silahkan yang lain.
Ya ada, Ya, Bu, silahkan. izin bertanya mungkin agak keluar tapi mau tanya, kira-kira kita di praktikum bakalan ada offline gitu? Soalnya kami dari angkatan 2020 dari semester 1 sampai sekarang belum pernah Ya, praktikum oke. offline. Kalau semester elektronika digital, kalau mata kuliah elektronika digital dari dulu memang untuk prakteknya kita pakai software. Ya, kalau elektronika, kalau yang praktikum itu kalian kan ada komputasi fisika dan elektronika digital kan yang sekarang praktek ya. Sekarang praktek kan ya. Nah, ya kan? Ada lagi nggak yang praktek? Nggak ada kan? Nah, dua-duanya dari dulu memang kita masih menggunakan apa namanya, komputer biasanya di labcom ya, di laboratorium komputer. Nah, kalau yang mata kuliah praktek sendiri, kemarin kebetulan saya baru saja rapat di kampus ya, dari siang sampai sore itu, terus dilanjutkan dengan rapat lab. Memang apa namanya, untuk kemarin ada yang menanyakan seperti laboratorium kimia gitu ya. Laboratorium kimia itu bukan di bukan di praktikum kimia umum, bukan, tapi untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang kalau di laboratorium di prodi kimia dan prodi pendidikan kimia itu kan memang lebih banyak praktek ya, lebih banyak praktek seharusnya gitu ya. Kalau Anda mungkin belum pernah kan ke kampus B gitu ya, di kampus B itu kita tuh sebenarnya ada lab MIPA, lantai 1 itu biologi, lantai 2 itu kimia, dan lantai 3 itu fisika. Tapi kalau fisika kan udah dipindahkan semua. Kalau kimia dengan biologi itu masih banyak yang beraktivitas di sana waktu itu ya, sebelum kita pandemi. Dan kalau biologi dan kimia itu memang labnya buka terus karena kuliahnya itu memang banyak mata kuliah praktek ya. Itu dulu zaman saya kuliah, teman saya yang kuliah di kimia itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu memang kadang nggak lihat matahari karena harus datang ke lab pagi-pagi. Ya, pagi-pagi sebelum, kalau di Bandung itu kan jam 7, tahun saya masih kuliah semester 1, semester 2 itu jam 7 masih mataharinya belum terang sekali, dan nanti keluar jam 5 sore itu full memang di laboratorium. Itu orang kimia ya. Nah, kimia yang seperti itu setiap hari selama pandemi pun tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dilakukan. Nah, untuk kimia sedang menyusun supaya bisa ada praktek terbatas. Praktek terbatas itu mungkin memang lebih susah ya, apa namanya, lebih susahnya itu karena kalau praktek kimia itu kan biasanya satu kelas bareng-bareng, beda dengan fisika. Fisika itu biasanya satu kelas itu dibagi jadi berapa modul. Jadi tiap kelompok satu misalkan jadi 10 kelompok ya. Jadi nanti kalian masuk itu setiap kelompok satu, kelompok dua, dan seterusnya itu prakteknya nggak bareng. Nggak bareng itu nggak, untuk judul yang sama mungkin kelompok satu modul satu untuk minggu pertama ini kelompok segini dan kelompok 3 misalkan. Jadi diputar seperti itu. Nah, kalau kimia otomatis ketika harusnya satu kelas berbarengan, yang sekarang nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan seperti itu. Jadi satu pelaksanaan praktek itu mungkin hanya beberapa kali, dan itu beberapa orang, dan jadi ketika datang ke lab itu langsung demo atau praktek
3 judul misalkan, tapi orangnya terbatas, waktunya terbatas. Itu yang kemungkinan akan dilakukan oleh kimia, tapi nanti prasyaratnya ya sesuai dengan prasyarat praktek untuk mahasiswa skripsi ya, sama seperti itu. Nah, untuk yang fisika bagaimana? Untuk yang fisika ya kita lihat dulu, kalau besok itu kimia berjalan dengan lancar, mungkin fisika juga bisa mengusulkan, tetapi itu nanti akan di apa namanya, diatur di set dulu ya, bagaimana ini pelaksanaannya. Yang jelas kalian bisa jadi bukan praktek elektronika digital, ataupun praktek ini bukan praktek komputasi fisika, karena itu masih bisa dilakukan di laptop. Itu memang toolsnya adalah laptop. Nah, mungkin kalau dari prodi sendiri pinginnya nanti pas semester break itu kan yang tadi itu kalian lihat ya, ini kan sampai Juni. Nah, ada Juli Agustus itu nanti bisa kita buka praktek untuk yang fisika modern. Kemudian untuk yang elektronika. Nah, prakteknya itu adalah supaya kalian tahu, kita kan di lab fisika modern itu banyak peralatan baru ya, yang memang prodi beli dengan uang prodi ya, dengan uang tabungan prodi. Itu kemarin habis berapa, hampir 400 juta ya. Itu kalian bisa nanti kami akan setting kalian supaya bisa praktek. Tadinya mau disetting pas akhir semester, tapi kan ternyata akhir semester tidak ada libur 2 minggu. Itu kalian bisa bayangkan, libur 2 minggu itu benar-benar, kalau saya nggak ada libur. Dari pagi saya selalu kerja sampai tengah malam, besoknya pagi lagi kerja sampai tengah malam. Banyak yang harus dikerjakan, termasuk koreksian itu 1 minggu harus selesai, menyusun jadwal, kerjaan administrasi yang SPS, PKL, skripsi. Nah, itu kan harus diperiksa dokumennya, harus diperiksa proposalnya, harus diperiksa transkripsinya, seperti itu. Belum lagi kerjaan-kerjaan dari fakultas. Nah, maka memang belum ada kesempatan sama sekali untuk menjadwalkan praktikum terbatas ini, dan memang belum diizinkan juga oleh fakultas. Nah, tapi sudah ada rencana dari prodi untuk melakukan hal itu, karena memang alat ada, termasuk untuk yang elektronika. Mungkin kalian datang tidak full 3 jam cuman 1 alat, tidak ya, dan tidak juga 41 orang datang bersamaan, tidak seperti itu. Tetapi akan digilir ya, sekali datang misalkan untuk buat satu kelompok, nanti praktikumnya langsung banyak gitu ya. Minimal kalian bisa tahu alat ini kerjanya seperti apa, ngambil datanya seperti apa. Itu tapi sekali lagi yang jelas bukan elektronika digital dan komputasi fisika, tetapi praktikum yang telah lewat ya. Kemudian kalian mungkin akan ini, kenapa sih UNJ tidak, padahal kan sekolah sudah PTM. Nah, kalian harus tahu karakteristik gedung-gedung di UNJ itu seperti apa. Kalau kalian itu ke kampus kalau kalian bandingkan ya, kalau untuk sekolah-sekolah, contohnya anak saya sekolah setiap hari itu nggak boleh pakai AC, nggak boleh pakai kipas angin, jendela harus dibuka. Nah, sekarang kalau di UNJ seperti apa? Kalau di UNJ 10 lantai itu AC-nya kan AC sentral ya, AC-nya AC sentral. Kalian bisa bayangkan terus jendela bagaimana? Jendela kan kalau kaca-kaca seperti itu, kayak misalkan di ruang dosen. Nah, ruang dosen itu jendela yang bisa dibuka hanya 1 gitu kan. Jendelanya dibuka hanya 1, terus di ruang kuliah juga sama, itu di depan. Ya, itu tidak memungkinkan apabila
PTM dilakukan. Mungkin itu pertimbangannya ya, pertimbangan dari rektorat. Saya kan ini hanya kemudian ini saja, tetapi asal Anda tahu bahwa semua pekerja di UNJ ya untuk yang bertugas administrasi itu sudah 100% WFO ya, sudah bekerja setiap hari ke kampus gitu ya. Jadi bukan terus semua di rumah, tidak, sudah bekerja ke kampus gitu. Itu gitu ya Mas ya. Nah kalian bisa lihat tadi ini ya, untuk di kalender akademik kalian bisa cek di websitenya Fisika. Kalender akademik itu Juni, selesai UASnya itu tanggal 4 Juni. Nah, itu nanti kan ada pengisian nilai, ada koreksi dan segala macam, itu kalian kan udah bisa libur. Nah, bisa jadi nanti kalau kondisinya memang membaik, pelaksanaan praktikum yang tertinggal itu akan kami laksanakan di bulan Juli Agustus. Ya, sementara untuk yang mahasiswa apa namanya, untuk yang angkatan 2019 tahun semester itu dia atau break, semester break itu mereka akan PKL gitu. Jadi nanti bisa difokuskan untuk yang angkatan 2020 dan 2021. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, salah satu yang paling dekat itu kan lab school. Lab school itu kan dia sekolahnya SD, SMP, SMA ada di depan kampus A UNJ ya. Itu juga sekarang tutup lagi, lockdown lagi. Padahal sudah pakai aplikasi Lindungi, Peduli Lindungi ya. Jadi memang kamu bisa bayangkan kalau sekolah itu, kalau sekolah siswanya itu hanya ratusan. Siswanya itu ratusan. Kalau UNJ, saya tidak melihat UNJ secara keseluruhan, tapi MIPA aja. Kamu bisa hitung kalau misalkan setiap prodi, ada prodi fisika, ada prodi pendidikan fisika. Itu yang kuliah kan 6 angkatan ya. Kalau yang semester atas-atas kan sudah pada bekerja di lab. Jadi yang bekerja di lab itu saat ini adalah satu kelas. Yang kimia, ya kimia dan prodi pendidikan kimia itu di lantai 9, kemudian ada prodi biologi dan pendidikan biologi di lantai berapa itu labnya ya, 7. Nah, kemudian yang fisika lantai 10 ya. Itu kapasitasnya hanya 51 lantai itu ya, 50%, maaf. Nah, sekarang kalau kita hitung untuk ruang kuliah di gedung MIPA itu ada lantai 1, 2, lantai 1 tidak ya, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, itu kalau dipakai 4 rumpun itu berarti satu kelas itu kan sekitar 40. Hitung di kelas fisika yang semester 6, semester 4, semester 2 itu berarti 80 kali 3, berarti 240. Itu yang fisika aja 240, yang pendidikan fisika 240. Yang itu baru rumpun fisika. Fisika, kimia, yang nempatin itu kan 3, fisika, kimia, biologi. Berarti 240 kali 3. 240 kali 3. Berapa itu? 720. Ya, 720. Beda kan sama sekolah itu satu gedung loh Mas ya. Satu gedung aja itu belum, itu saya ngitungnya hanya sampai semester 6. Yang semester 8, semester 10 kan udah di lab semua, udah bekerja di lab saat ini ya, ada bekerja di laboratorium. Itu kalau tambah dosen, tambah akademik yang TU itu semuanya kan bekerja offline itu
puluhan orangnya juga. Ya mungkin itu yang menjadi dasar pertimbangan universitas. Jadi sekolah yang di manage itu hanya beberapa ratus orang. Kalau universitas itu satu prodi kita ya, satu prodi. Oh tadi saya salah ngitung ya. Satu prodi kita satu prodi kita 3 angkatan itu berarti 80 kali 80 kali 3 berarti 240. 240 eh, prodi fisika sama pendidikan fisika, kimia dengan pendidikan kimia, dan biologi dengan pendidikan biologi. Ini yang di gedung MIPA ya, karena kalau matematika itu di gedung sebelah, di gedung Dewi Sartika. Berarti 240 kali 6. 240 kali 6 itu udah 1000, berapa itu? 240 kali 6 berapa? 1440 kan? Iya, itu satu gedung gitu loh. Satu gedung. Misalkan dibuat 50% berarti masih 700 berapa tadi? Iya, 720 gitu. Ya, itu belum termasuk dosen, belum termasuk orang yang kerja atau mahasiswa yang lagi skripsi, belum termasuk itu. Jadi memang besar, universitas besar, dan beda mungkin dengan UI. UI itu saya tinggal dekat UI ya. UI itu kan secara sirkulasi udara bagus ya. Sirkulasi udara bagus, gedungnya tidak digunakan bersama-sama. Maksudnya dia kan tidak ke atas bangunnya, tapi dia ke samping dan ke bawah gitu. Dan itu sirkulasinya masih bagus ya di situ. Pohon-pohonnya ada hutan, ada pohon-pohon di sekitar gedung juga masih banyak. Itu ya pertimbangannya mungkin ya. Di ITB misalkan sudah mulai PTM terbatas katakan seperti itu ya. Ya itu juga ya, saya lama sekolah di ITB tahu persis bagaimana pembangunan atau ketersediaan gedung di sana tidak dipakai satu lokasi itu dipakai untuk satu rumpun. Kalau kita kan satu gedung dipakai untuk satu fakultas. Nah itu yang ya itu penggunanya tuh sangat besar dan nggak mungkin pakai. Kalau di ITB itu nggak pakai AC itu bisa gitu kan. Nggak ada, terutama gedung-gedung yang baru mungkin ya, yang ke atas gitu. Tapi gedung yang di atas juga nggak sesumpek yang di gedung MIPA gitu ya. Itu di UI nggak pakai AC masih bisa, tapi kalau di kita itu nggak bisa gitu. Kalian gimana ceritanya kalau misalkan AC sentral dimatikan, dan AC sentral itu AC sentral itu nggak bisa di-close-kan semua, karena dimatikan semua, karena kan ada ruang server, ada ruang alat yang memang dinyalakan ya. Maksud saya kenapa yang sekarang bisa berjalan, yaitu karena nggak ada karena kita sangat terbatas. Yang datang ke kampus itu ya hanya orang-orang yang penelitian atau mahasiswa yang semester 7, semester 9 gitu ya. Itu maaf, ini udah masuk semester 8, semester 10 itu yang pada datang ke lantai. Itu juga prokesnya ketat loh. Kalian itu saya bikin aturannya ketat, harus ada surat, harus ada ya standar kan. Kalau dulu harus bawa antigen, kalau sekarang kan pakai kartu vaksin, surat orang tua, kemudian datang ke lab itu harus ganti, maksudnya bajunya itu harus baju yang bersih, harus pakai jas yang memang itu digunakan di laboratorium gitu, menjaga ini pagi sore itu di semprot. Nah itu satu lantai di lantai 10 yang memang lab itu, dan itu penggunanya ya hanya mahasiswa yang sedang praktek
ini aja praktek tugas akhir gitu. Nah, mohon bersabar, mudah-mudahan untuk yang tadi itu Juni ya, saya sih mikirnya itu adalah hutang praktek yang harusnya nanti kalian bisa berhak untuk dapat ya, dan alat juga sudah ada, jadi kalau ada waktu kita bisa, kalian kan nilai udah keluar, terus buat apa itu ya, itu kan kalian harus pernah melihat yang namanya alat efek Hall itu seperti apa, alat alat apa yang tetesan minyak milikan itu seperti apa, bagaimana menghitung menggunakan alatnya, itu alat-alat yang baru, benar-benar baru kami beli, baru datang bulan Oktober November lalu. Yang lama ada nggak ya? Ada, cuman kan udah nggak bagus ya dipakaiannya, alat-alatnya yang bagus baru baru datang dan sudah bisa dioperasikan, ya kenapa tidak dipakai gitu. Kemudian bagaimana menggunakan osiloskop, nah itu kan di elektronika PR juga yang harus kalian nanti pelajari gitu ya. Baik, silakan pertanyaan yang lain. Ada lagi? Cukup? Ada lagi tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk softwarenya kita masih tetap pakai multisync atau nanti menyesuaikan sama praktikum, Bu? Ya, nanti menyesuaikan dengan prakteknya ya. Oke, terima kasih. Baik, yang lain silahkan. Sudah cukup? Sepertinya cukup. Oke, ini saya masuk ke ini tapi sedikit aja ya, karena saya masih perbaikan jadwal ini yang kelas sebelah. Nah, ini apa sih bedanya elektronika analog dan elektronika digital? Ada yang paham nggak kira-kira? Apa coba? Izin menjawab. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, kalau elektronika digital tuh bentukan sinyalnya itu diskrit, kalau elektronika analog itu bentukan sinyalnya itu kontinu. Oke. Kalau continue itu maksudnya bagaimana? Bentuknya berarti fungsi polinomial, Polinomial. betul nggak? Sinusoidal. Oke. Ada yang linear nggak? Yang lain bagaimana? Ya. Oke, kalau kita lihat ya di dunia nyata itu analog ya, bukan digital. Analog, misalkan apa? Misalkan kita mengukur, atau saya bersuara ya, bersuara itu kalau misalkan ditangkap oleh sensor, maka kalian kan akan lihat ya ada suatu kurva ya, atau mungkin kalian lihat gempa ya, seismogram. Gempa itu kan sebenarnya dicatat ya getarannya, yang dicatat adalah getarannya. Getarannya. Jadi ada ada alat ya yang dia bebas gitu ya. Ketika dia berada bebas gitu, terus bebas itu maksudnya apa? Misalkan nih kayak lampu gantung. Nah, itu kan dia diikat di ujungnya, kemudian kalau ada gempa kan dia akan bergetar ya, betul kan? Nah, itu kan dia bebas, lampu yang lampu gantungnya itu
Beda dengan misalkan kita naruh lampu di atas meja. Nah, itu kan tidak bebas. Nah, ketika ada getaran, maka dia kan akan berosilasi ya. Nah, itu kemudian dicatat. Nah, yang jelas itu kalian bayangkan itu sinyal analog itu seperti itu. Dia bentuknya terus ya, dan besaran yang ada di alam itu adalah besaran analog. Ya, besaran analog. Besaran analog itu berarti mencakup semua nilai di rentang tertentu. Misalkan kalau misalkan kita punya intensitas matahari, mengukur dengan luxmeter. Nah, mengukur dengan luxmeter itu berarti misalkan dari pagi ya, dari pagi ini jam 6 sampai jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, dia kan akan nilainya kalau saya buat dalam ini dalam saya catat angkanya sampai tinggi pas jam 12 jam 13, kemudian nanti akan turun sampai dia terbenam. Ya. Dia akan bernilai dari minimum sampai maksimum. Terus yang lain baik mana suhu gitu, begitu juga percepatan gaya. Pokoknya semua yang ada di alam itu adalah analog. Nah, kalau kita membuat suatu besaran, ya besaran misalkan ini besaran yang dibuat manusia, misalkan ada satuan uang itu ada 1.000, 2.000, 100.000 gitu ya. Ada jumlah, ada kata-kata berapa, suku kata gitu kan. Nah, itu berarti diskrit dari 100 terus nanti 400, 300 atau 1.000, 2.000 ya, atau ini A, B, C, itu kan diskrit. Nah, ketika kita ingin mendata besaran nyata yang analog tadi ya, besaran nyata yang analog tadi, berarti kita harus menuliskan dalam bentuk diskrit, ya enggak? Kita menuliskan dalam bentuk tadi tuh, saya nulis 1, 2, 3, itu kan diskrit kan. Padahal sebenarnya dia kan kalau tidak kita buat batasan kan bisa aja kan. Ya enggak, sebenarnya antara misalkan gini, saya tadi menghitung suhu. Oh iya, suhunya 75, berapa? 35,7. Bisa dituliskan 35,7 itu kenapa? Coba. Kenapa? Karena manusia membuat sistem satuan, iya enggak? Ya kan? Manusia membuat sistem satuan bahwa 0 derajat itu adalah es mencair, air mendidih itu adalah 100, ya kan? Nah, dari 0 sampai 100 itu kemudian dibuat ada berapa skala gitu kan. Itu berarti didiskretkan. Gitu kan, didiskretkan. Nah, ketika itu akan diolah, maka kita butuh suatu teknik digitalisasi. Nah, untuk mendigitalisasi kita itu perlu suatu perangkat, apa namanya? Nah, kalau kalau di microcontroller ya, microcontroller itu dia suatu perangkat yang berfungsi sebagai sistem kontrol. Nah, dia bisa mengubah dari analog
ke digital. Nah, analognya diambil oleh apa? Oleh sensor. Sensor itu adalah alat yang digunakan untuk menangkap besaran-besaran di dunia nyata. Misalkan tadi menangkap temperatur ya, temperatur ditangkap. Temperatur tadi apa? Sebenarnya tadi kan besaran analog yang kemudian dideskripsikan tadi itu kayak 35,5. Nah, besaran itu ya, tapi 35,5 itu kan sudah berupa angka. Bisa aja kalau sensor itu belum berupa angka tapi berupa tegangan. Jadi kalau yang kalian lihat di termogan itu kan sudah angka. Padahal sebenarnya si sensor itu menangkapnya besaran analog kemudian diubah ke dalam tegangan. Nah, tegangan ini kemudian nanti akan diubah oleh suatu alat namanya analog to digital converter atau ADC. Kemudian dari ADC tadi ya, ADC tadi misalkan tadi berapa bacanya, misalkan 5 volt. Nah, 5 volt ini nanti akan didefinisikan sebagai berapa derajat. Nah, itu baru nanti didisplaykan di LCD. Kita lihat 36,5. Nah, itu untuk jadi dari analog sampai kita terlihat suatu angka. Nah, itulah proses digitalisasi gitu. Kira-kira itu ya. Nah, ini contohnya temperatur itu continue diukur oleh sensor. Sensor mengkonversi temperatur menjadi tegangan listrik yang continue juga. Nah, tegangan listrik tadi disebut sebagai sinyal analog. Nah, sinyal analog tadi kemudian masuk ke tadi itu ya, yang analog tadi, tegangan listrik tadi oleh sensor dikirim ke ADC. Nah, dari ADC nanti dia akan mengkonversi analognya itu seperti ini analognya. Nah, nanti akan di proses digitalisasi itu nanti akan ada kuantisasi ya, ada kuantisasi. Kalau nilai rentang ini dengan ini masuknya ke angka 1 atau angka 0 gitu ya. Itu kira-kira. Nah, contoh sistem analog ini ada, ya pokoknya analog itu semua yang diambil dari lingkungan itu sebenarnya analog ya. Penguat audio juga masih analog. Nah, kalau yang sudah terlihat digital, misalkan kita lihat ada kamera digital. Nah, ini kan fotonya langsung tampil. Sementara kalau kalian pakai kamera yang kalau zaman dulu ya, kamera itu kan langsung ke film. Nah, filmnya nanti baru dicetak. Kemudian ini audio recording nanti yang kita simpan di MP3, MP4 gitu ya. Kemudian ini dalam DAT, dalam macam-macam ini jenisnya itu juga sudah digital. Switching ketika kita belajar atau kita membaca di PC ya atau di smartphone ya gitu. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama saya saya tidak full menggunakan waktu sampai jam 11.40 ya. Ini kita 11 berapa? Kita sampai jam berapa harusnya? Jam 12.50 Bu. 50. Nah, 12.50 itu kalau kita ada jeda 10 menit ya. Berarti kalau paham kan, satu SKS itu kan 50 menit. Berarti 50 menit kali 3. Berarti kita nanti bisa selesai mulai jam 10 sampai jam 12.30 ya. Paham ya bedanya apa kalau di jadwal di Siakat itu settingannya setiap selesai satu SKS ada break 10 menit. Nanti SKS yang kedua selesai ada break 10 menit ya. Nah, untuk kali ini silahkan nanti mulai membaca di
apa namanya, bab 1 di buku Anil Kumar ya, untuk overview dari sistem digital. Nanti bukunya saya akan kirimkan mungkin ke email ini ya, ke email siapa PJ-nya ya? PJ-nya siapa? Saya Bu PJ siapa? Rehan. Oh, Rehan ya, oke. Rehan nanti diingatkan saja ya. Oke Bu. Iya, baik. Terima kasih sudah hadir di kuliah pertama kita minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada yang tidak hadir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.